Oke, selamat siang buat kita semua. Perkenalkan nama saya Suferdi Riyandi dengan NPM 2478203. Dan kali ini saya akan mengerjakan tugas IoT ya di ISCO. Introduction to IoT Digital and Transformation. Nah, tepatnya kita akan mengerjakan di repetition 3 di 33.7, yaitu Lab Use Excel to Forecast ya. Apa sih forecast, atau mungkin di sini dikatakan forecasting ya? Forecast itu adalah kegiatan untuk meramal ya, Bu. Dari meramal mungkin kita lebih tepatnya itu memprediksi ya. Karena kalau misalnya meramal kan dia melihat sesuatu itu dari hayalan aja, dari dia tidak tanpa data lah. Tapi kalau forecasting ini kita akan memprediksi sesuatu dengan data-data yang ada. Gimana caranya? Ya mungkin contohnya misalnya dalam sebuah perusahaan, di perusahaan itu kita ingin membuat sebuah keputusan, kita ingin mengupgrade brand kita. Lalu kita lakukan namanya forecasting. Nah, forecasting ini kita ambil data-data yang ada di tahun sebelumnya, atau mungkin data-data yang pengen diambil lah. Kita ambil data-data itu, lalu kita buat jadi forecasting supaya kita bisa memutuskannya. Ya, kita akan contoh saja langsung di Excel. Di Excel, di sini perintahnya kita suruh buat blank Excel, terus kita buat option. Nah, kita langsung saja. Kita buka Excel, kita blank ya. Di sini ada file ya, kita buka file, terus di sini ada option ya. Oke, klik aja option, langsung di sini ada add-ins ya. Add-ins kita langsung oke di go aja. Di go. Nanti ini sebelumnya ini begini ya, tapi karena udah saya coba, nanti dua ini kita klik, kita centang saja. Kita langsung oke. Oke, sudah jalan. Oke, selanjutnya kita akan mengisi data-datanya dengan ini. Di pertama itu ada date ya, date, grade sama forecast. Date, grade, forecast. Ya, satu kita buat date, terus sini kita buat grade, grade. Di sini forecast. Di sini kita buat lower confidence boundary. Kita copy aja. Lower confidence boundary. Copy. Kita perbesar. Sini juga upper confidence boundary. Ini kalau dari namanya, lower berarti kan itu di bawah ya. Kira-kira confidence-nya itu batas paling bawahnya di mana gitu. Nanti kalau upper berarti kan batas maksimal gitu buat confidence-nya di berapa persen. Misalnya begitu. Lalu date-nya, nah ini date-nya di sini ada ya. Ini date-nya segini, terus nanti ini di grade-nya segini. Udah saya copy di dalam notepad, kita langsung saja. Kita copy. Kita bold beberapa datanya, Ctrl V. Oke, ini buat ya, zoom grade-nya. Segmen. Kita copy ya. Kita copy dulu. Oke, kita langsung di sini. Nah, ini buat pengaturannya. Kita akan bulk dari A2 sampai A15. Dan di sini ada pengaturannya. Kita langsung aja. Di sini kita bulk. Langsung kita buka data.
Terus di sini ada namanya text to column, ya. Lalu di sini kita atur buat convert text-nya to determinate ya, buat file base-nya, describe-nya. Terus ini kita tetap buat tab basic aja langsung. Lalu di sini kita ubah ke date. Setelah date ininya kita ubah menjadi mdy ya. Langsung finish. Nah, dia akan jadi seperti ini. Lalu kita blok lagi ini sampai sini ya. Nih, kita blok, lalu langsung di sini ada namanya forecast sheet ya. Forecast sheet kita klik aja. Nah, dia akan langsung muncul seperti ini. Lalu di sini kita tentukan tanggalnya ya. Buat tanggalnya di sini sih diperintahkan buat tanggal di bulan 4 tanggal 9 2018. Terus option di sini confidence interval, limit, terus create. Oke, langsung create. Tanggal kita tentukan di sini tanggal 9 ya. Tanggal 9 bulan 4. Ingat katanya langsung aja berarti langsung create. Oke. Muncul di sini ya. Ini nggak mau deh. Datanya silakan dulu. Oke, ini datanya sudah muncul ya. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaannya. Nah, di sini ada notice Excel predict that you will make 80,39 on Mark ya, di Maret 59%. Oke, pertanyaannya. What score predict April di 2 April ya. Skornya apa yang dipredik di 2 April? Di 2 April sini. 2 April. Nah, ini 2 April 78,895. Wah. Tujuh delapan koma sembilan kantor 8,95 96. Selanjutnya di sini range-nya di 95. April di tanggal 9 April. Nah, ini range-nya ya. Di lower-nya ini ada ini. Lower predict-nya ya. Dia ada 42. Terus buat higher-nya itu ada di 114. Jadi sini kalau kita lihat datanya ya. Kita bisa memprediksi dari tanggal-tanggal ini kan kita value-nya udah ada nih ya. Value-nya di bulan 8, bulan 1 di tanggal ini, di bulan 2, bulan 3, bulan 4 dia itu bulan sampai bulan 3 itu udah ada. Nah, dari data-data ini dia akan memprediksi kira-kira buat ke sininya ini, buat di bulan selanjutnya atau tanggal-tanggal berikutnya atau minggu-minggu berikutnya ini kira-kira dapat berapa gitu. Buat prediksinya kita atur yang namanya ini nanti di soal kedua. Atur yang namanya, nah kita modif dulu ya. Kita modif basing ya, kita modifnya jadi 100 saja lah ya. 7 yang kecil-kecil jadi 100 saja. 100 ini
Tuh dia ganti ya kalau kita ganti, ubah ya. Nah tuh jadi 90-an. Nah kalau kita buat, kita ganti di sini, terus face-nya option di sini. Nah ini dari 95 kita ganti jadi 98 ya. Berarti kan confidence buat confidence buat prediksinya itu lebih, buat mengambil keputusannya bakal lebih tinggi ya. Jadi seharusnya angka-angkanya ini akan naik. Ini dari 93 dia harusnya akan naik. Buat tanggal berapa ya? Tanggalnya di tanggalnya nggak ada. Tanggalnya terserah aja deh. Ya udah kita langsung ubah aja berarti confidence aja. Kita create ya. Harusnya naik nih. Ya naik ya. Tuh, bahkan di sini ada yang 100% ya. Oke. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan langsung. How did charge the confidence level from 95 dan grade ya. Jadi bagaimana confidence dari 95 sampai 98 itu mengefekkan dalam range grade-nya. Yaitu bakal mengubah ya, karena kan dalam mengambil sebuah keputusan itu kita membutuhkan yang namanya kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri atau confidence itu kepercayaan itu akan sangat mempengaruhi. Misalnya nih kita dalam suatu perusahaan kita ingin mengambil keputusan mau membeli kayak yang kemarin deh, bebek ya atau DAX. Kalau misalnya kita nggak confidence, berarti kita kan kemungkinannya nggak bakal ngambil itu. Tapi kalau confidence kita tinggi, kita bakal ngambil walaupun sebenarnya chance-nya kecil. Tapi karena kita percaya dengan hal itu, kita ambil. Terus the three example where you think forecasting will you use a big data. Contoh-contoh untuk forecasting itu kira-kira mau dipakai di mana di big data. Ya jelas seperti yang tadi ya, itu buat meramal karena dia kan untuk menganalisis atau memprediksi, berarti itu bakal pakai banget di big data. Misalnya di big data kemarin DAX ya, data DAX, kalau kita pengen beli, nah kan kita bisa cek nih ngecek data-datanya sebenarnya ini bakal laku nggak sih gitu. Nah kita lihat dari forecasting buat penjualan, terus kedua juga buat ketika cuaca di big data, misalnya kita ingin mengadakan suatu acara, kita prediksi cuacanya gimana buat di hari itu, cocok apa enggak gitu. Terus lagi nanti buat uh, mungkin ya penjual belian gitu, mungkin itu aja sih. Mungkin sekian dari saya, jawaban dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang.